Keduanya bersahabat dan tunduk pada konde ratu. Namun memiliki kebiasaan yang berbeda. Atabupu adalah orang yang baik dan suka melindungi orang lain. Tetapi Atapolo dianggap sebagai penyihir jahat karena suka memakan manusia. Suatu ketika ada sepasang Atakalo atau anak yatim piatu datang pada Atabupu untuk meminta perlindungan karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Atabupu menyetujuinya dan ingin melindungi keduanya. Tetapi dengan syarat keduanya tidak boleh meninggalkan ladang milik Atabupu agar tidak dimangsa oleh Atapolo. Keduanya menyetujui, dan pada suatu hari Atapolo datang ke rumah Atabupu dan mengetahui keberadaan kedua anak yatim tersebut. Atapolo ingin memangsa kedua anak yatim tersebut, tetapi Atabupu telah berhasil mencegahnya. Atabupu meminta Atapolo agar membiarkan kedua anak yatim itu tumbuh dewasa. Setelah dewasa, kedua anak yatim tersebut mengubah nama masing-masing menjadi Kofai dan Luamuri. Atapolo datang menagih janjinya dan ingin memburu kedua anak yatim tersebut. Atabupu tidak menginginkan kedua anak yatim itu dimangsa oleh temannya sendiri. Atabupu pergi ke perut bumi bersama kedua anak yatim itu. Dan Atapolo untuk menghindar, dan Atapolo terus mengejar mereka. Sampai pada akhirnya keduanya terkubur hidup-hidup tertelan oleh bumi. Tak lama usai muncul air berwarna biru dari tempat terkuburnya Atabupu, sedangkan dari tempat Atapolo muncul air berwarna merah. Hal yang sama pada kedua anak yatim tersebut, muncul air berwarna hijau. Dan pada akhirnya tempat itu disebut Danau Tiga Warna. Danau Kelimutu atau Danau Tiga Warna terletak di Gunung Kelimutu. Tempat dan lokasi tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aden. Kita lanjut dengan komentar para juri. Sebentar, Aden. Oke, terima kasih untuk Aden. Yang pertama ceritanya bagus, yaitu tentang legenda Danau Tiga Warna yang berada di Gunung Kelimutu di Ende ya. Awal ini Aden maju itu, kemudian memperkenalkan diri, kemudian masuk dengan konon pada zaman dulu itu sudah bagus. Hanya saja mulai di baris ke 9 itu sudah mulai ingat-ingat. Aden sudah mulai, apalagi dia melanjut tadi, jeda terlalu lama, akhirnya cerita semakin kayak tidak nyambung karena Aden masih ingat-ingat cerita tersebut. Padahal sebenarnya kalau Aden itu ingat semua cerita ini cukup bagus. Aden cara bawa cerita juga lumayan. Hanya saja Aden masih gugup. Mungkin karena lihat nona-nona di belakang atau apa, ibu juga tidak tahu. Padahal Aden punya
Pauta ini terus ke lambungnya, wih sudah oke. Nona-nona juga mau main mata di belakang tapi takut sebenarnya. Ada lain kali kalau sudah persiapan, sudah setel genteng, siap juga dengan materi yang saya akan bawakan. Saya harus matang-matang pikir bagaimana supaya saya bisa. Begitu yakin, jangan sampai di Aden punya pikiran, saya kelas 7, saya 8, kakak yang kelas 9 ya. Jangan mau kalah dengan kelas 8 dengan kelas 9. Jadi itu saja mungkin dari Ibu, ada tambahan dari yang lain. Oke. Yang ribut nanti saya tampilkan satu-satu di belakang. Dari saya buat Ade. Ceritanya sangat bagus. Sebenarnya pemilihan ceritanya ini karena sangat bagus kita ketahui ya, bagus sekali. Dan juga saya juga salut Pak ini Ade, karena ketika melakukan cerita macam orang dewasa betul, tenang gitu. Hanya ketika seperti yang dikatakan oleh Ibu Eta tadi itu, ketika masuk pada isi ceritanya itu yang sampai di baris ke-9 tadi itu, ya mungkin Ade agak ya mengingat kembali gitu. Tapi itu sudah bagus kalau menurut saya. Kamu itu kedepannya lebih ditingkatkan lagi karena kamu bisa mewakili kelas 7A untuk bercerita. Nah itu sadar saya kembali. Ya, terima kasih para juri. Satu hal sebentar Aden. Satu hal yang saya suka dari cara ceritanya Aden tadi, kalau saya sendiri itu dia tidak membaca semua yang di sini. Dia bacanya itu sangat kreatif. Itu yang saya suka. Itu saja, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang terakhir.